Kegiatan kokurikuler kelas 7, menceritakan kembali buku bacaan melalui peta konsep. Liputan selengkapnya berikut ini. Semester genap tahun ajaran 2025-2026 di MTS Negeri 4 dimulai pada Senin, 5 Januari 2026. Pada hari pertama masuk, anak-anak langsung melaksanakan kegiatan rutinitas seperti pembiasaan dan kegiatan intrakurikuler di kelas. Kegiatan kokurikuler untuk kelas 7 perdana di semester genap dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026. Kokurikuler kali ini kegiatannya adalah anak-anak menceritakan kembali buku bacaan melalui peta konsep. Dalam satu kelas, anak-anak dibagi dalam 5-7 kelompok dan dalam satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Mereka membawa buku cerita fiksi atau non-fiksi dari rumah atau meminjamnya dari perpustakaan. Mereka bisa memilih jenis buku seperti novel, kisah teladan, legenda, dongeng, biografi, atau apa saja yang mereka sukai. Dalam satu kelompok memilih satu judul buku yang harus mereka baca. Mereka harus membuat peta konsep yang meliputi judul buku, tokoh, alur atau isi, pesan atau amanat, dan hal-hal yang menarik lainnya. Kemudian dalam kelompok tersebut menceritakan kembali isi buku berdasarkan peta konsep yang telah mereka buat pada kertas folio. Tujuan dari kegiatan kokurikuler ini adalah meningkatkan kemampuan literasi dan pemahaman teks. Anak-anak diajak tidak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar memahami struktur cerita. Dengan peta konsep, mereka diajak untuk mengidentifikasi unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, dan amanat. Selain itu, mereka juga harus menentukan ide pokok dari setiap bagian cerita. Melalui kegiatan ini anak-anak dilatih dalam kemampuan berpikir logis dan sistematis. Membuat peta konsep memaksa otak untuk bekerja secara terorganisir. Murid belajar untuk menyusun informasi secara hierarkis dari tema besar ke detail cerita. Kemudian mereka dapat melihat hubungan sebab akibat antar peristiwa dalam sebuah buku. Kegiatan ini mengembangkan kreativitas dalam visualisasi data. Peta konsep adalah alat bantu visual. Melalui kegiatan ini anak-anak diharapkan mampu menuangkan gagasan abstrak dari teks ke dalam bentuk visual yang menarik. Mereka dapat menggunakan spidol berwarna, simbol, atau gambar untuk memperjelas poin-poin cerita. Melalui kegiatan kokurikuler ini dapat mempertajam kemampuan public speaking atau retelling. Mereka menceritakan kembali berdasarkan peta konsep dan melatih kepercayaan diri anak-anak dalam berbicara secara runtut tanpa harus menghafal seluruh isi buku. Mereka juga dapat menjelaskan poin-poin penting dengan bahasa mereka sendiri atau parafrosa. Minat baca anak-anak saat ini berkurang. Melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan minat baca atau habitual reading. Sebagai kegiatan kokurikuler, tujuannya adalah memperkuat kurikulum inti dengan cara yang lebih menyenangkan. Hal ini diharapkan dapat membangun budaya baca di lingkungan MTS Negeri 4 Klaten. Membuat kegiatan membaca menjadi pengalaman yang interaktif, bukan sekadar tugas pasif. Mata pelajaran yang berperan pada kegiatan kokurikuler ini yang utama adalah bahasa Indonesia meliputi literasi, struktur teks, dan retelling. Mata pelajaran seni budaya berperan dalam estetika seperti penggunaan warna, garis, dan ilustrasi agar peta konsep mudah dipahami dan menarik secara visual. Selain itu seni budaya juga berperan dalam kreativitas seperti teknik menggambar simbol atau ikon yang mewakili karakter atau peristiwa dalam buku. Semoga kegiatan ini mampu mengasah kreativitas dan daya nalar kritis murid-murid MTS Negeri 4 Klaten, sehingga mereka siap bertransformasi menjadi generasi literat yang unggul di masa depan. Liputan, Ali Murtopo.